Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman kelas 6? Insyaallah khair ya. Alhamdulillah baik semua. Teman-teman, kita mulai di pelajaran sirah di bab 1. Di pelajaran sirah ini teman-teman, bab 1 kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman bisa mendengarkan Ustadz Ardi sambil dibuka bukunya, atau bisa juga teman-teman sambil ya duduk-duduk agak santai, tapi tetap harus mendengarkan. Ardi akan membacakan buku tentang sejarah atau sirah ini, teman-teman. Pelajaran pertama, bab Khulafaur Rasyidin. Kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan duka atau kesedihan yang mendalam di hati kaum muslimin. Meskipun demikian, dakwah dan pemerintahan Islam tetap berlanjut dengan pemimpin yang baru. Setelah kepergian Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh para khalifah pengganti beliau yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman, Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Lanjut. Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Khulafaur Rasyidin bukanlah pengganti Rasulullah sebagai nabi ataupun rasul, melainkan pengganti beliau sebagai pemimpin yang mengurusi umat. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu, teman-teman, bukanlah pengganti Rasulullah di dalam kenabian atau dalam kerasulan. Akan tetapi Khulafaur Rasyidin ini menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Atau Rasulullah itu kan presiden, teman-teman. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan ini atau presiden ini akan digantikan oleh orang lain. Ada 4 Khulafaur Rasyidin yang sudah terkenal, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sebenarnya keempat sahabat tersebut tidak pernah menyebut diri mereka sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka hanyalah menamakan jabatan mereka sebagai Khalifah Rasulullah, yang berarti pemimpin umat pengganti Rasulullah. Orang-orang setelah mereka lah yang kemudian menyematkan atau memberikan sebutan Khulafaur Rasyidin kepada mereka berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidinal mahdiyyin," yang artinya kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan petunjuk para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Nah, kemudian tatkala Rasulullah SAW wafat, kedudukannya sebagai utusan Allah tidak dapat digantikan, atau sebagai nabi ini nggak ada penggantinya, teman-teman. Sebab beliau adalah nabi dan rasul akhir zaman yang dipilih langsung oleh Allah. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir dan sebagai penutup para nabi. Sedangkan tugas beliau sebagai kepala negara harus ada yang menggantikannya agar dapat terus membimbing umat manusia sesuai dengan ajaran Islam. Jabatan khalifah berbeda dengan raja ataupun sultan. Jabatan khalifah tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Jabatan itu diberikan kepada seorang yang telah ditunjuk dan dibaiat oleh rakyat. Nah, khalifah ini seperti presiden ya, teman-teman. Jadi yang milih adalah rakyat, bukan seperti kerajaan misalnya Arab Saudi yang misalnya raja dari dulu kemudian turun ke anaknya, anaknya turun ke anaknya lagi, ke anaknya lagi. Kalau presiden atau khalifah ini ditunjuk oleh rakyat. Nah, tugas-tugas khalifah yang pokok adalah yang pertama, membimbing umat agar menjalankan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, membimbing
memimpin negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang ketiga, melanjutkan dakwah perjuangan Rasulullah. Yang keempat, mengatur kehidupan umat serta melindungi hak setiap warganya. Yang kelima, memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Nah kan, kalau yang kelima ini teman-teman kan banyak terjadi. Jadi yang menjadi rujukan adalah khulafa itu. Kalau misalnya waktu ada nabi, nabi lah yang sebagai penengah atau sebagai penunjuknya. Misalnya ada perkara, ada dua orang yang berselisih, nah nanti yang nabi yang menengahi. Kalau setelah nabi meninggal, khulafah ini yang menengahi. Dan khulafah kan tadi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah khulafah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih sekitar 2 tahun teman-teman, yaitu di tahun 11 sampai 13 Hijriah. Beberapa saat setelah Rasulullah SAW wafat, kaum Ansor berkumpul di Majlis Bani Sa'idah yang dikenal dengan sebutan Sakifah Bani Sa'idah. Mereka sedang merumuskan siapakah yang pantas menjadi pemimpin umat pengganti Rasulullah. Pada waktu yang sama, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum hadir di tempat itu. Ketiganya mewakili kaum muhajirin di Mekah. Awalnya kaum Ansor sepakat menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah atau sebagai presiden setelah Nabi. Namun hal itu ditolak oleh kaum muhajirin. Menurut mereka, kaum muhajirin lebih tepat menjadi khalifah karena mereka lah yang lebih dulu masuk Islam dan membela Rasulullah pada masa-masa awal dakwah. Bagi kaum muhajirin maupun kaum Ansor sama-sama merasa kesulitan mencari jalan tengah. Sempat ada usulan agar mereka memiliki 2 orang pemimpin, satu pemimpin bagi kaum muhajirin dan satu lagi pemimpin bagi kaum Ansor. Jadi ada pendapat gimana kalau misalnya presidennya 2 aja, satu untuk kaum muhajirin dan satu untuk kaum Ansor. Nah saat-saat seperti itu kan masa 2 sih pemimpinnya. Nah saat seperti itu tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Wahai saudara-saudaraku dari golongan Ansor," yang ucapannya serentak mengheningkan suara ketika itu. Semua tiba-tiba jadi diam pas Abu Bakar berbicara. Abu Bakar mengatakan, "Kalian mempunyai banyak keutamaan dan kami tidak menyaksikan hal itu." Semua yang hadir terdiam mendengarkan perkataannya. "Kami adalah pemimpinnya dan kalian adalah menterinya." Jadi Abu Bakar bilang, gimana kalau misalnya kaum muhajirin aja yang jadi presiden, kaum Ansor yang jadi menteri-menterinya. Soalnya presiden itu pasti butuh menteri-menteri atau tangan kanan istilahnya teman-teman. Abu Bakar lalu melangkah mendekati Umar dan Ubaidah. Keduanya berasal dari golongan muhajirin dan berdiri di antara keduanya. Kemudian Abu Bakar berdiri teman-teman di antara Umar dan Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Bakar berkata, "Pintalah sambil pilihlah salah seorang di antara keduanya." Jadi Abu Bakar menyuruh kaum Ansor ini pilih keduanya, Umar atau Ubaidah bin Jarrah. Pintanya sambil mengacungkan tangan ke tangan Umar dan Abu Ubaidah. Kemudian teman-teman, tangan Umar gemetaran sedangkan Abu Ubaidah memejamkan mata karena menahan malu. Kemudian Umar berkata, teman-teman, "Demi Allah lebih baik aku dihukum mati meskipun tidak berbuat kesalahan daripada harus memimpin suatu umat padahal Abu Bakar masih hidup bersama mereka." Yang artinya aku ini nggak pantas teman, penduduk-penduduk muhajirin maupun Ansor. Ini Umar ya teman-teman yang berkata, aku nggak pantas teman-teman kalau misalnya masih ada Abu Bakar. Nah istilahnya lebih pantas Abu Bakar yang menjadi pemimpin ketimbang aku, Umar. Kemudian
Umar memegang tangan Abu Bakar lalu membaiat atau memilih menjadi khalifah atau presiden. Tindakannya itu atau yang Umar lakuin itu kemudian diikuti oleh semua sahabat yang hadir pada pertemuan itu, baik dari golongan muhajirin maupun ansor. Nah, semenjak itu Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam setelah kepergian Rasulullah SAW. Walaupun hanya memerintah selama 2 tahun teman-teman, Abu Bakar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yaitu ada berdakwah tadi yang ada 5 pokok itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke khalifah yang kedua. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah kedua pengganti Umar. Ia memimpin umat Islam selama 10 tahun, yaitu dari 13 sampai 23 Hijriah. Diangkatnya Umar sebagai khalifah bermula dari wasiat Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal. Jadi teman-teman, sebelum Abu Bakar tadi yang pertama, presiden pertama setelah Rasulullah itu meninggal, Abu Bakar berwasiat bahwasanya dalam wasiatnya Abu Bakar berpesan bahwa sepeninggalnya nanti Umarlah yang menggantikannya. Wasiat itu dilaksanakan oleh para sahabat. Mereka pun setuju atas pilihan Abu Bakar itu, sebab Umar merupakan penasihat Abu Bakar pada masa kekhalifahannya atau masa kepresidenannya. Mereka berdua merupakan mertua Rasulullah SAW dan sama-sama memiliki keutamaan yang saling melengkapi. Nah teman-teman, ada tambahan di masa Umar ini teman-teman, Islam berhasil berjaya setengah dunia teman-teman. Jadi setengah dunia ini dikuasai oleh orang muslim. Nah yang ketiga teman-teman, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga pengganti Umar bin Khattab. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu dari 23 sampai 35 Hijriah. Sebelum Khalifah Umar wafat, ia sempat berwasiat agar kaum muslimin memilih seorang di antara 6 sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun 4 orang itu mengundurkan diri, tersisa Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Setelah dilakukan pemilihan, seperti tadi ya teman-teman, kan presiden harus dipilih oleh rakyat, dan antara Utsman dan Ali bin Abi Thalib ini juga dipilih oleh para sahabat. Setelah dilakukan pemilihan, mayoritas perwakilan kaum muslimin memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Ia kemudian dibaiat dan sejak saat itu ia menjadi khalifah ketiga bagi kaum muslimin. Nah, jadi yang memilih tetap rakyat teman-teman, dan Utsman menjadi khalifah yang ketiga. Nah, yang keempat teman-teman adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat setelah Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh oleh para pemberontak. Jadi meninggalnya Utsman bin Affan itu dibunuh oleh pemberontak. Ia menjadi khalifah selama kurang lebih 5 tahun, yaitu dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman, perwakilan kaum muslimin meminta agar Ali menggantikan sebagai khalifah. Ia dianggap mampu untuk mengatasi kekacauan politik yang sedang terjadi. Awalnya Ali menolak karena masih ada beberapa sahabat senior yang belum mendukungnya, seperti Thalhah dan Zubair. Namun setelah Thalhah dan Zubair ikut berbaiat kepadanya, barulah ia menerima jabatan tersebut. Berbaiat artinya adalah mengangkat pemimpin teman-teman. Nah jadi itu adalah cerita singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Nah lebih dalamnya nanti kita akan pelajari di bab berikutnya teman-teman. Nah setelah ini teman-teman bisa mengerjakan evaluasi atau tugas yang setelahnya. Bisa sambil teman-teman mungkin video ini diulang lagi. Kalau misalnya teman-teman lagi banyak
kerjaan diulang-ulang, didengar-dengar sambil santai juga boleh, tapi tugasnya tetap dikerjakan dan dikumpulkan di web. Ada tambahan, setelah teman-teman mengerjakan tugas ini, teman-teman meringkas yang tadi sudah Kak Ardi bacakan tentang Khulafaur Rasyidin, teman-teman. Nah, dari hasil ringkasan itu nanti untuk nilai post test, karena post test sirah ini Kak Ardi maunya teman-teman kelas 6 latihan meringkas. Nah, jadi itu teman-teman, bisa langsung, kalau misalnya ringkasannya sudah jadi, bisa langsung dikirimkan waktu mengirimkan tugas ini. Kalau belum, kalau ringkasan nanti nggak apa-apa. Oh ya, kalau ringkasannya dikirim langsung ke WA-nya Kak Ardi, di grup nanti ada. Kalau tugasnya dikirimkan ke web. Nah, jadi itu teman-teman tentang Khulafaur Rasyidin. Oh iya, dan batas mengerjakannya teman-teman adalah terakhir hari Kamis depan, karena hari Jumatnya insya Allah ada video baru lagi, bab atau pelajaran kedua. Oke, cukup sekian teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.